Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mahfudatul Sailin, MPM 49, Prodi Pendidikan Ekonomi kelas B, Fakultas IKIP Budi Utomo Malang. Di sini saya akan menjawab tugas ujian tengah semester dengan mata kuliah pengantar ekonomi makro. Tugas yang pertama ialah apa yang Anda pahami tentang pendapatan nasional dan bagaimana metode atau cara untuk menghitung pendapatan nasional. Yang nomor 2, jelaskan aliran pendapatan perekonomian 2 sektor, 3 sektor, 4 sektor, atau terbuka disertai gambar, dan cara perekonomian tersebut mencapai keseimbangan. Terus yang terakhir, yang ketiga, apa yang Anda pahami tentang keseimbangan AD, AS, apa yang membedakan teori tersebut dengan teori-teori sebelumnya. Yang nomor 1 itu jawabannya, menurut pemahaman dari yang saya pelajari tentang pendapatan nasional, yaitu semua pendapatan yang berhak dan sudah menjadi milik suatu masyarakat atau seluruh rumah tangga. Biasanya pendapatan nasional ini dihitung dalam rentan waktu 1 tahun. Dan terdapat 3 metode perhitungan yang digunakan dalam perhitungan pendapatan nasional, yaitu yang pertama, metode pendekatan produksi. Maksudnya, pada perhitungan pendekatan produksi ini hanya mencakup perhitungan nilai tambah pada setiap sektor produksi. Terus yang kedua yaitu metode pendekatan pendapatan. Metode pendekatan pendapatan ini merupakan pendapatan hasil dari penjumlahan seluruh penerimaan yang diterima oleh pemilik sektor produksi dalam suatu negara selama satu periode atau 1 tahun. Terus yang terakhir, menggunakan metode pendekatan pengeluaran. Metode pendekatan pengeluaran ini biasanya dilakukan dengan cara menjumlahkan seluruh pengeluaran berbagai sektor ekonomi, yaitu seperti rumah tangga, pemerintah, perusahaan, dan masyarakat luar negeri. Yang kedua, ini adalah diagram atau gambar aliran pendapatan perekonomian 2 sektor. Sini perekonomian 2 sektor itu adalah perekonomian yang terdiri dari sektor rumah tangga dan dari perusahaan. Maksudnya, dalam perekonomian ini dimisalkan tidak terdapat kegiatan pemerintah maupun perdagangan dari luar negeri. Terus yang kedua ini adalah diagram aliran pendapatan perekonomian 3 sektor. Yang maksud dengan 3 sektor ini, perekonomian ini merupakan perekonomian yang terdiri dari sektor-sektor rumah tangga, perusahaan, dan pemerintah. Dengan demikian, dalam menganalisis perekonomian 3 sektor, pada hakikatnya akan diperhatikan peranan dan pengaruh pemerintah ke atas kegiatan dalam suatu perekonomian. Terus ini adalah diagram aliran pendapatan perekonomian 4 sektor atau terbuka. Dalam perekonomian ini, yakni perekonomian 4 sektor atau terbuka, merupakan suatu sistem ekonomi yang melakukan kegiatan ekspor dan impor dengan negara-negara lain di dunia. Terus perekonomian mencapai keseimbangan. Yang pertama itu, jika penawaran agregat sama dengan pengeluaran agregat, atau jumlah penawaran agregat sama dengan besarnya tingkat konsumsi, investasi, dan pengeluaran pemerintah. Yang kedua,
Sistem perekonomian tiga sektor terdiri dari rumah tangga, konsumen, rumah tangga produsen, dan rumah tangga pemerintah. Terus yang ketiga, dalam sistem ekonomi diketahui bahwa rumah tangga konsumen sebagai pemilik faktor produksi, sedangkan rumah tangga produsen yang menghasilkan barang dan jasa yang digunakan untuk mengkonsumsi, sedangkan rumah tangga pemerintah adalah yang bertugas mengatur birokrasi perekonomian di suatu negara. Terus soal yang ketiga, yang terakhir, jawabannya di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu pengertiannya. Definisi dari penawaran agregat AS. Penawaran agregat AS ini merupakan jumlah barang dan jasa yang ditawarkan dalam satu negara pada suatu tahun tertentu. Dan penawaran agregat AD merupakan tingkat pengeluaran yang akan dilakukan dalam perekonomian pada berbagai tingkat harga. Di sini saya menggunakan perbedaan teori keseimbangan pendapatan nasional Keynes. Kenapa saya menggunakan perbedaan teori keseimbangan pendapatan Keynes? Yang pertama, Keynes tidak memperhatikan perubahan harga terhadap pendapatan nasional dan pengeluaran agregat. Yang kedua, dalam menentukan keseimbangan nasional, Keynes mengabaikan penawaran agregat. Sedangkan AS dan AD ini ditentukan dari tingkat kegiatan ekonomi dan juga pendapatan nasional dari sisi permintaan. Keseimbangan pendapatan nasional yang dicapai, maksudnya yang dicapai ini pada saat penawaran agregat sama dengan pengeluaran agregat itu sendiri. Sekian dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.